7 teori dalang G30 September. Dalam sejarah Indonesia, gerakan 30 September terekam sebagai salah satu peristiwa terkelam sekaligus mengundang paling banyak pertanyaan. Satu pertanyaan yang tidak mudah dijawab yakni, apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa G30 September dan siapa dalangnya? Narasi yang langsung beredar di masyarakat sesaat setelah meletusnya peristiwa G30 September adalah Partai Komunis Indonesia atau PKI sebagai dalang G30 September. Klaim itu terus dipelihara oleh pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Meski dalang G30 September versi warisan pemerintahan Soeharto masih dipercaya banyak orang hingga kini, ada teori-teori lain yang dikemukakan oleh banyak peneliti dan sejarawan. Lantas, siapa dalang dari G30 September yang sebenarnya? Berikut ini 7 teori dalang G30 September. PKI sebagai dalang. G30 September PKI merupakan versi dalang yang pertama muncul setelah terjadinya gerakan 30 September 1965. G30 September merupakan operasi penculikan dan pembunuhan terhadap para perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau TNI AD yang berlangsung pada malam pergantian 30 September ke 1 Oktober 1965. Pada 1 Oktober pagi hari, sekitar pukul 07.00 waktu Indonesia Barat, pemimpin G30 September Letnan Kolonel Untung Syamsuri memberikan pengumuman melalui Radio Republik Indonesia atau RRI Pusat di Jakarta, bahwa aksinya dilakukan untuk melindungi Presiden Soekarno dari upaya kudeta Dewan Jenderal. Letkol Untung adalah komandan Batalion Resimen Cakrabirawa yang bertugas menjaga keselamatan Presiden Soekarno. Ia juga diketahui terafiliasi dengan PKI. Dewan Jenderal dipercaya sejalan dengan Amerika Serikat dan anti terhadap PKI. Mereka ingin menyingkirkan Soekarno, yang saat itu condong ke Uni Soviet dan anti Barat. Angkatan Darat. Versi ini menyatakan bahwa G30 September adalah persoalan internal Angkatan Darat yang didalangi sebuah klik atau kelompok terbatas. Klik itulah yang melakukan persiapan gerakan dengan cara menyusupi PKI. Dua ilmuwan Cornell University, Benedict R. Anderson dan Rutger Schwey dalam A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Cup in Indonesia 1971, menyatakan bahwa peristiwa G30 September merupakan puncak konflik internal di tubuh Angkatan Darat. Kedua penulis tersebut kemudian dicekal masuk Indonesia oleh rezim Orde Baru. Teori bahwa G30 September merupakan kudeta yang dimotori pihak Angkatan Darat juga dikemukakan oleh Harold Church, W.F. Wertheim, Wiman Jaja Kalitoho, M.R. Siregar, dan Koen Holtzapel. W.F. Wertheim, di samping mendukung teori ini, mengatakan bahwa Syam Kamaruzaman yang disebut sebagai Kepala Biro Khusus Sentral PKI sebenarnya adalah agen rangkap yang bekerja untuk DNID dan Angkatan Darat. CIA atau pemerintah Amerika Serikat. Peter Dale Scott dan Geoffrey Robinson merupakan tokoh yang mengemukakan bahwa Badan Intelijen Amerika Serikat, CIA, adalah dalang utama G30 September. Kepentingan AS sangat jelas, yaitu jangan sampai Indonesia menjadi basis komunisme. Pada 1960-an, AS mencemaskan teori domino, bahwa komunisme di Vietnam bisa menimbulkan efek domino ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Menurut teori ini, G30 September digerakkan oleh CIA atau pemerintah AS, yang bekerja sama dengan klik Angkatan Darat dan memprovokasi PKI. Tujuan akhirnya adalah menggulingkan PKI dan Presiden Soekarno, yang saat itu condong ke Uni Soviet dan anti Barat. Keterlibatan pemerintah AS, terutama CIA dalam G30 September juga pernah dijadikan pokok bahasan oleh David T. Johnson pada 1976 dalam artikel sepanjang 39 halaman. Presiden Soekarno dalam G30 September. Anthony Duckett dalam In the Spirit of the Red Banteng. The Views dalam Soekarno and So-Called Untung Putsch dan John Hughes dalam The End of Soekarno, mengatakan bahwa Soekarno adalah dalang G30 September. Kepentingan Soekarno adalah melenyapkan oposisi sebagian perwira tinggi Angkatan Darat terhadap kepemimpinannya. PKI ikut terseret karena kedekatannya dengan Soekarno. Soeharto dalam G30 September. Pangkat Soeharto saat G30 September terjadi adalah Mayor Jenderal dan menjabat Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, dalam kurung, Kostrat atau Pangkostrat.
Jabatan itu membuat Soeharto dipandang sebagai jenderal terpenting yang dilewatkan oleh para pelaku G30 September karena memiliki pasukan yang dapat digunakan untuk melumpuhkan kudeta. Inggris Amerika Serikat. Greg Paul Grain, dalam buku The Genesis of Confrontation, Malaysia, Brunei and Indonesia, 1945 hingga 1965, percaya bahwa G30 September merupakan buah pertemuan kepentingan Inggris dan Amerika Serikat. Inggris berkeinginan agar sikap konfrontatif Soekarno terhadap Malaysia bisa diakhiri dengan penggulingan keku Amerika Serikataan. Sedangkan motif Amerika Serikat sangat jelas Amerika Serikat, yakni ingin Indonesia terbebas Amerika Serikat dari komunisme. S. Amerika Serikat Kia Wieringa. Dari International People Tribunal 1965 IPT 65. Pernah menjel Amerika Serikatkan keterlibatan Inggris dalam diskusi dan bedah buku Berk Amerika Serikat Genosida Indonesia Mekanika Pembunuhan M Amerika Serikat Sal 1965-1966 di kanal YouTube Komunit Amerika Serikat Bambu. Teori Chaos G30 September. Teori G30 September ini dikemukakan oleh John D. Legge, yang percaya bahwa tidak ada dalang atau pelaku tunggal G30 September. Tidak ada pula grand scenario, karena semuanya lebih didominasi oleh improvisasi lapangan. Soekarno juga pernah mengatakan dalam salah satu pidatonya bahwa tragedi G30 September disebabkan oleh unsur-unsur nekolim atau negara barat, pimpinan PKI yang keblinger, serta oknum-oknum TNI AD yang tidak benar.